Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema hilangkan kebiasaan ini saat sholat. Masya Allah di segmen sebelumnya banyak banget yang udah kita bahas. Terutama itu tuh yang banyak yang nanya tuh sebenarnya jarak minimal kalau misalnya ada orang sholat boleh lewat itu berapa sih tadi Ustadz Maulana udah praktekin Masya Allah. Baik kita lanjutkan nih Ustadz Maulana. Nih ada lagi nih banyak nih yang nanya nih jamaah. Setelah sholat itu banyak yang kayak gini nih. Mengusap wajah. Nah, itu mengusap wajah sesudah sholat. Itu tuh sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih? Nah, itu mohon penjelasannya Guru, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Izin guru kita Ustaz Bani dan Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah. Baru pulang dari Banjarmasin ya. Masya Allah, hari ini hebat. Karena kita membahas sesuatu yang dianggap biasa, tapi itu luar biasa. Dianggap biasa-biasa aja, ternyata itu penting. Tadi kita sudah bahas masalah melewati orang di depan salah, kemudian bergeser, kemudian kabur pada saat sholat. Ada sapi lewat tadi. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Buat yang di rumah, makasih banyak udah bersama kami bermajelis di Islam Itu Indah. Udah nonton, ajak anak-anaknya bangun, yuk nonton bareng Islam Itu Indah. Ternyata mengusap wajah sesudah salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mengusap. Penjelasan dari guru kita Andre Guruta Haji Quraisyab ya. Tafsir Al-Misbah luar biasa. Beliau memberikan penjelasan sebenarnya ketika kita mengusap di sini. Guru-guru kami juga di Makassar Andre Guruta menjelaskan di sini. Jadi Allahumma asabni aza wa afani. Ya Allah hilangkanlah susah dan dukaku. Coba satu deh. Ya Allah. Ya Allah. Tangan kiri yang pegang, tangan kanan yang praktek. Ya di sini. Di sini ya, baik. Ya Allah. Ya Allah hilangkanlah susah dan dukaku. Hilangkanlah susah dan dukaku. Gitu. Allah. Wah. Jadi sebenarnya bukan diusap seperti ini. Tapi hilangkanlah susah dan dukaku. Ini penjelasan dari guru-guru kita. Bahwa ketika kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah hilangkanlah susah dan dukaku. Kalau Profesor Quraisyab mengatakan gini. Kenapa kita membaca, yang dibaca adalah Astagfirullah. Jadi dua redaksi ini. Jadi hilangkanlah susah dan dukaku. Dan yang kedua adalah Astagfirullahaladzim. Kenapa kita membaca istighfar? Jangan sampai ketika kita sholat, sekali lagi ketika kita sholat pikiran kita kemana-mana. Sehingga kalimat yang diucapkan adalah istighfar. Jadi ya Allah hilangkan susah dan duka aku yang pertama, kemudian yang kedua istighfar. Kemudian mohon maaf bukan hanya sesudah sholat. Justru ada juga dianjurkan malah, disunnahkan malah. Diperintahkan, disyariatkan. Untuk apa? Mengusap wajah sesudah berdoa. Kecuali doa kunut. Nggak usah mengusap. Nah coba. Jadi ketika kita berdoa. Bisa ada yang berdoa. Ya, saya perhatikan ya. Bigdat baca doa. Ya Allah simpan aja dulu ini. Ya Allah. Kan deket ya. Ya. Ketika berdoa dianjurkan sejajar, dada, tangan menghadap, ya udah, menghadap ke sini. Udah, dan dianjurkan sebelum diturunkan, jangan turunkan tanganmu sebelum mengusap di wajahmu. Nah, diusap. Ya, yang diusap ketika kita sudah berdoa. Mohon izin, kalau tadi mengusap wajah, ini kan bagian wajah ini semua. Ini wajah. Kalau kita berwudu semua wajah. Jadi ini wajah. Jadi termasuk wajah. Nah dalam hal ini kalau tadi sudah salat. Ya Allah hilangkanlah susah dan dukaku. Atau astagfirullahaladzim. Nah ketika sudah salat. Sudah berdoa. Yang diharapkan keberkahan. Oh yang diharapkan adalah keberkahan. Adalah keberkahan. Baik. Nah pertanyaannya. Aman gak sholat kita? Nah aman gak sholat kita tuh? Apakah tidak menambah gerakan? Betul. Jawaban tadi Sasam. Sholat itu adalah dari takbir sampai salam. Pertanyaannya itu mengusap wajah?
Setelah salam. Oh, jadi aman. Betul. Mau usah mana, mau usah begini. Sekali lingkaran, Ya. berdua lingkaran. Itu beda Nggak ada lagi masalah. Ustaz. Tahu lagi Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Maulana. Gak ada masalah karena Gak ada masalah, aman. kegiatannya sesudah salam. Betul, betul, betul. Baik, kita lanjutkan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana ya sudah dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Bani. Ustadz, tadi belum dijawab nih pertanyaan saya. Ini juga jamaah yang ada di rumah nih penasaran nih. Biasanya nih setelah sholat itu, orang-orang itu kalau sebelum pandemi ya pasti salam-salaman kanan kiri itu juga sudah dari kecil saya lakukan gitu ya. Tapi saya juga pernah ke luar negeri gitu pas saya ajak salaman orang lain, ada yang bingung juga ternyata. Ini bingung, ini sebenarnya adat kebiasaan kita atau memang dianjurkan sebenarnya, mohon penjelasannya nih guru, silakan. Ya, mohon izin guru kami Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Miqdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Tentang salaman ini ya. Salamannya salam tempel apa salam apa? Mau dong kalau gitu. Nempel tangannya bener ya salaman. Jadi ada hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu warḍah dikeluarkan oleh ashabus sunan kecuali An-Nasa'i. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani maka fayaghfirullahu qabla an yaftariqa." Barang siapa ada dua orang muslim ketemu lalu salaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa keduanya qabla an yaftariqa, sebelum mereka berpisah. Masya Allah. Jadi salaman itu menggugurkan dosa dan kesalahan antara dua orang yang saling bersalaman. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau salaman cuma begini bagaimana? Apalagi begini ya. Nah iya, zaman sekarang maaf. Gugur apa enggak gitu. dosanya? Iya tuh. Pandemi. Karena pandemi Iya, ya ada. Jadi gugur juga insya Allah Ustaz ya. Iyalah. Gugur juga ya. Masya Allah. Masya Allah. Saya belain deh. Ulama sepakat. Kalau dia di luar sholat, maka salaman itu, yatasofah itu adalah masyru' sesuai dengan sunnah. Kemudian ulama berbeda pendapat bagaimana kalau dilakukan setelah sholat ini. Jadi masih di area atau di lingkungan sekitar ketika kita melakukan sholat. Apakah ini masyru', merupakan sunnah atau bukan? Ini khilaf di antara ulama. Ibnu Abidin misalnya mewakili kalangan Hanafiyah. Mereka berkata atau berpendapat bahwa salaman setelah sholat hukumnya makruh. Berarti mungkin Mas Miqdad tadi mau ajakin salaman, itu mazhabnya Hanafiyah tuh. Iya. Apa-apaan ini? Nah, cuman gak diomongin ya. Baik. Sementara kalangan Syafi'iyah, Imam Nawawi mewakili kalangan Syafi'iyah, beliau mengatakan salaman kalau di zaman Imam Nawawi itu biasanya dilakukan setelah subuh sama setelah asar. Sementara setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya jarang. Antara dua sholat ini, habis subuh, habis asar biasa orang salaman. Kata Imam Syafi'i yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, orang-orang di sekitar kita yang melakukan salaman setelah sholat asar dan sholat subuh, itu la asla lahu fi syar'i. Tidak ada tuntunan dan tidak ada asalnya. Walakin la ba'sa bihi, tapi enggak apa-apa kalau melakukan. Sebagaimana dijelaskan guru kita tadi Ustadz Maulana, karena itu dilakukan setelah salam. Sehingga dia nggak ada masalah, tidak berkaitan dengan sholat kita tetap sah. Sama seperti habis sholat, boleh nggak buka HP? Ya boleh karena ya udah boleh salam, karena udah ya. salam. Betul. Tapi pada saat salat. Kecuali lagi sholat, ada yang miss call. Siapa sih ini? Mohon maaf. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hukum asalnya, sebagian ulama mengatakan tidak ada asalnya dari Rasul maupun para sahabat. Bukan merupakan kebiasaan Rasul dan para sahabat. Tapi kalau ada yang mau melakukan gak apa-apa. Dengan syarat pertama tidak mengganggu zikir. Salaman lagi, salaman. Sampai ke sana yang jauh pun disalam-salamin. Nah itu mengganggu zikir. Yang kedua, jangan meyakini bahwa sholatnya gak sempurna kalau gak salaman. Gitu. Oh baik. Dan yang ketiga tambahin, kalau ada yang ngajakin salaman jangan pelit. Saya gak mau, saya mazhabnya Hanifah. Tetap salaman. Kecuali lagi pandemi mungkin ya takut. Itu baik. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Bani. Jangan bukan aja begini salamnya maaf sekarang. nih, kayak sekali lagi. Siku-siku. Oh iya. baik. Terima kasih ya Ustadz Bani sekali lagi. Sama-sama. Baik, Masya Allah nih guru-guru nih. Kayaknya nih jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah jamaah ada yang spesial nih. Karena hari ini pertanyaannya
melalui surat dan suratnya ada di sini. Ya Allah, ada aja nih kreatifnya. Tukang pos tuh naruhnya di situ. Di atas pohon Ya, kita itu Itu dapatkan. berarti yang bawa surat itu ngerti karena lagi tausiah Ustaz Bani. Betul. Jadi suratnya dititip di situ. Betul, Masya Allah. Baik, kita langsung bacakan aja nih pertanyaan dari jamaah nih langsung nih tulisannya Masya Allah. Bagus banget, dokter nih pasti nih yang nulis nih. Bismillahirrahmanirrahim, Majalengka 10 Juli 2022. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kerjaannya banyak, kadang bos tuh nyuruhnya macem-macem. Pas azan akhirnya saya nanti-nanti kan sholatnya. Terus kadang sampai saya suka melewati sholatnya. Apakah saya dosa kalau saya mengulur waktu sholat demi mencari rezeki untuk keluarga? Dan gimana caranya agar kita itu nggak gampang ngulur nunda sholat ya Ustadz? Nah ini baik. Insya Allah Kasih kan. lihat dulu dong tulisannya ke jamaah. Tulisannya kita harus mana liatin coba nih. Ustadz. Asli. Aku kasih lihat. Tulisan Gimana tangan banget Gimana nih. kamera Jamaah mana? bisa baca nggak tuh kira-kira? Kamera mana sih? Ya, udah lihat Nah tulisannya. tuh kan gimana saya nggak terbata-bata Dari tuh. Luar biasa Masya tulisannya. Allah. Ini kayak tulisan saya ya. Sama tulisan saya juga. Masya Allah amat patut diapresiasi, terima kasih jamaah. Nah gimana nih Ustadz Syam, jadi mengulur-ngulur waktu sholat karena memang mencari rezeki gitu, itu boleh nggak sih? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serta jamaah yang bertanya dari Majalengka tadi yang insya Allah menjadi seorang yang bertanggung jawab Amin. karena Amin. mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Amin, ya Allah. Meskipun dalam prakteknya mungkin ada keadaan di mana sholatnya tidak di awal waktu. Jadi kami mengatakan tidak di awal waktu. Kenapa? Karena ada batas waktu sholat. Misalnya dari zuhur ke asar itu kan masih bisa orang sholat zuhur. Ya misalnya asar itu masuknya jam 3.15. Iya. Jam 3 itu. 3.20 sekarang. Ya 3.20. Berarti jam 3.10 pun masih bisa Masih sholat bisa. zuhur. Masih tepat waktu namanya. Masih di dalam waktunya namanya. Cuma berada di akhir waktu. Ya, Ya, yang betul. salah adalah ketika ia sholat zuhur jam 3:21. Udah masuk waktu sholat asar kalau Oh. tidak ada keadaan yang mendesak. Tapi selama ia masih dalam waktu sholat, contoh sholat subuh dari apa? Dari terbit fajar sampai terbit matahari atau syuruk. Syuruk. Ya, sampai syuruk. Berarti orang 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit dari terbitnya fajar gitu ya. Jadi selama di dalam waktu tersebut masih dianggap orang yang sholat tepat waktu. Tapi terlambat, bukan di awal waktu. Berarti dia masih dapat sholat subuh. Niatnya masih adaan lillahi ta'ala. Kalau sudah lewat, maka niatnya qadha'an lillahi ta'ala. Nah, orang yang sholat di awal waktu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sholat di akhir waktu, selama masih dalam waktu sholat itu, kalau dia sholat di akhir waktu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih dapat juga. Cuma yang dikhawatirkan kalau sudah meremehkan sholat atau meremehkan waktu sholat. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ada waktunya dia untuk sholat. Lenggang waktunya. Setelah selesai kerja, waktu dikasih waktu isoma, tapi tidak langsung sholat. Dipakai dulu buat ngopi, dipakai dulu buat makan, dipakai dulu buat nongkrong, dipakai dulu buat main game. Maka subhanallah bisa jadi dikategorikan melalaikan sholat. Dan ini yang diancam oleh Al-Quran. Celakalah bagi orang yang sholat yang melalaikan sholatnya. Yang lalai dalam sholatnya. Tapi ada misalnya orang dalam keadaan darurat. Dokter misalnya, lagi ngoperasi orang, lagi dibedah.
Udah dibuka dadanya orang, subhanallah. Masuk waktu sholat, saya harus tepat waktu sholat, ini harus di awal waktu. Wah ini justru dia melewati waktu sholat saja itu tidak apa-apa. Maksudnya dia dalam keadaan darurat ada hubungannya dengan nyawa manusia. Maka dia boleh mengqadha sholatnya atau sekalian alternatif yang lain menjamak sholatnya. Karena kalau jamak itu boleh dilakukan tanpa perjalanan dengan alasan-alasan yang lainnya. Tapi kalau qashar itu harus menjadi orang safar dulu. Musafir ada batas kilometernya atau batas jaraknya. Tapi kalau jamak itu boleh tanpa qasharnya. Misalnya orang dalam keadaan kerjaannya itu menyangkut dengan nyawa orang lain maka diperbolehkan. Maka saran kami kepada yang bekerja tapi ternyata sering tertunda-tunda sholatnya, maka jangan salahkan juga kalau tertunda-tunda rezekinya. Kalau mau rezekinya bagus, kalau ada panggilan Allah, hayya alas shalah, hayya alal falah, ayo sukses, ayo sholat, ayo sukses, ayo sholat, ayo menang, maka segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Amin. Nah, mungkin dikomunikasikan ke bosnya juga pasti ngerti kok kalau misalnya Insya Allah. bos maaf nih saya harus sholat nih. Masa kalau ada coffee break dapat Nah, tapi itu dia. prayer break nggak dapat. Prayer break tuh paling berapa menit sih, baik Masya Allah. Ustadz Maulana izin tanya dong. Apa ini itu? nih gini nih, kalau misalnya sholat subuh atau sholat tahajud itu kan masih ngantuk kadang ya. Ya. Nah aku tuh kalau lagi sholat kadang suka kayak gini nih nguap nih. Sampai bunyi gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih? Boleh gak sih atau harus diulang nih sholatnya? Karena kan ngantuk Ustadz. Menguap itu kan apalagi berpindah sama apa namanya itu? Apa tuh? Kalau menguap satu menguap semua orang. Oh iya, Oh, jadinya menular. Menular, ya. menular. Itu gimana tuh Ustadz? Hampir aku menguap juga tuh. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan. Bagaimana orangnya. Tuh kan Ustadz Maulana juga pasti pernah tuh. Gimana tuh Ustadz? Gimana kalau orang menguap dalam salat? Iya, gimana? Kita ambil dulu. Menguap itu menurut ahli kedokteran, ya menurut ahli bahwa menguap itu berarti oksigen di otak kurang. Maka dibutuhkan Betul. supaya bisa masuk. Betul. Menguap itu, kenapa? Uker ya? Gimana nih? Jelasin nih. Masih ada waktu gak sih buat jelasin ini Ustaz? Aku masih mau. Tapi kayaknya kita harus bersabar dulu. Jamaah yang ada di rumah juga harus sabar dulu. Pokoknya ditahan ya jawabannya. Kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini uker ya?